sekarang kita misalkan mau naik gunung gede, gede mah gampang lah ya. Gunung sombong banget nih orang. Enggak maksudnya. Lu dicaci maki sama pecinta gunung, bilang gunung gede gampang. Maksudnya berarti ada peralatan yang kita bawa jika terjadi kondisi darurat ya. Contohnya peluit lah ya. Nah, peluit. Yang lempar itu apa namanya? Jeder gitu. Suar. Lu kita main PUBG. Welcome to Trio Channel. Om. Selamat malam kawan-kawan semua, sahabat-sahabat Trio Channel, kembali lagi dengan kita di sini. Di obrolan sepulang kantor. Ya kan? Ya, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat kita pada pakai baju jaket. kayak gini, pada pakai jaket. Ini Dingin, Pak. dingin ya. Jadi kayak mau merasakan gimana sih rasanya kalau misalkan lagi naik gunung lagi gitu kan. Ini panas ya. Panas ya. Gerah loh. Tapi oke lah. Hari ini kita lagi mau ngobrolin ya. Ya. Seputar, kan kita tahu sekarang musim hujan udah mau berlalu nih. Iya, Ya kita prediksi udah beberapa sih lama juga nggak sebenarnya hujan. udah mau berlalu ya musim hujan, dan banyak pendakian itu yang udah mulai dibuka gitu kan. Dan rame. Kami rindu dengan mendaki Kami rindu dengan pendakian, Ngedaki apa? Ngedaki apa? mendaki gunung melewati lembah. itu kayak lagu Ninja Hattori. Nah, Jadi kita sebelumnya sih gue mau ngejelasin dulu ya, bukan ngejelasin, memperkenalkan ya kan. Jadi kalau misalkan kalian sering nonton video kita, terus sering lihat mungkin obrolan-obrolan kisah mistis di gunung gitu kan, kenapa sih kita bisa pada naik gunung gitu kan. Nah dulu itu kita itu gue berdua sih sebenarnya. iya. Baru gua pengen pojokin. Lu berdua doang. Gue berdua ini pernah mengenyam pendidikan pencinta alam, tapi di level SMA. Siapa ya? Siswa pencinta alam. Nah, Siswa pencinta alam di UN 19 kota. Bukannya SMA. SMU JKT ya. JKT 19 JKT ya, Jakarta. Jadi dulu itu kita punya yang namanya organisasi pencinta alam. Plasma 19. Plasma 19. Itu Plasma 19 itu panjangannya apa tuh? Pencinta alam SMA 19. Pencinta alam SMU Negeri 19. Nah, di situ bisa mungkin kalau misalkan kalian yang udah masuk level pendaki di tingkat universitas, ya kan? Mapala, atau Mapala, atau masuk ke komunitas-komunitas pendaki di luar, ini tingkatan SMA ini tingkatan yang paling Dasar lah. Dasar ya. Dasar paling rendah. Dasar sama rendah sebenarnya sama gak sih? Yang ngejo beda lah. Filosofinya dasar sama rendah tuh gimana tuh? Kalau rendah itu belum tentu dasar. Kalau misalnya antara misalnya dasar kan udah pasti bawah banget nih, ya kan. Tapi kalau rendah misalnya antara tinggi dan rendah masih ada jarak. masih ada jarak. Ibaratnya belum sampai dasar lah kalau rendah itu. Rendah belum sampai dasar. Belum sampai ya? dasar. Berarti kalau udah dasar tuh paling bawah banget. Paling bawah banget. Udah paling bawah banget. Jadi Ibaratnya kalau dalam tapi kok enaknya kedengeran berbobotnya enakan dengeran dasar daripada rendah ya. dasar. Ya anyway, di situ dulu gimana rasanya ya? Gimana Om Kia nih? Ceritain lah. Karena gua baru ikut itu di kelas 2 Sama lah. SMA. Sama kita ya. Sama. Jadi kenapa kita tertarik? Yang pertama, Dulu kita ngikutin apa ya, pendakian umum ya. pendakian umum. Awalnya. Ada pendakian umum yang dilaksanakan. ya kan? Enggak. Diselenggarakan oleh Iya. Plasma 19. Kita ikutlah. Kau tertarik nih ya kan? Di situ udah mulai kenal Suhogi, ya kan? Belum ya? Belum. Beda Kolot amat lu. Beda zaman. Enggak, maksudnya udah mulai baca-baca Suhogi Tadi dan kemarin segala kan macamnya. sahabatnya juga baru Iya, meninggal ya. Kami turut berduka cita buat siapa namanya? Herman Olantang, kenal sih. Herman Olantang, Mapala UI ya kalau nggak salah ya. Kami turut berduka cita atas meninggalnya salah satu guru, ya kan, panutan
Ya kan, kalau sahabat kita belum sahabatan ya sih ya. Guru panutan Beda zaman, Pak. buat Beda komunitas pendaki. Nah, ini agak kita ngobrolin dulu ya masalah awal cerita ya. Nah, yang kedua yang tertarik itu kita di SMA kita dulu ada yang namanya climbing wall. Biar kata Emang ada iya, kan? maksudnya biar kata jelek itu kalau jelek climbing wall ya. Bukan jelek, kurang terawat. Enggak, maksudnya kan levelannya climbing wall ini cuman nggak terlalu itulah ya, banyak Papan dan poinnya itu masih kayu ya, kayu yang dipotong-potong. Tapi jadi kan tingkat itu kan tingkat kesukarannya tuh nggak seperti climbing wall yang ada di tempat-tempat universitas atau Ya. di Itu kan posisinya di Pekan- atas kan, di atas paling gedung kan. Iya. Yang itu yang bikin ekstrimnya kan di atas paling gedung loh. Ada nggak di tempat lain wall climbing yang kayak gitu? Nggak ada, Pak. nggak ada. Cuman di Jadi SMU kita 19. bisa dibilang wall climbing tertinggi di Jakarta. Betul. Maksudnya lokasinya ya, bukan wall climbing. Karena udah di lantai 3 ya. Lantai tiga, terus di atas lagi. climbing 1, wall 2. 2 meter ya. Malah lu 2 Lalu meter. 2 meter. 1, 2, 3, 4. 3 lantai kan kita. Ya 3, maksud gue tinggi climbing wallnya. Tinggi climbing Tingginya 12 meter. 12, 12 climbing meter. wallnya 12 meter. 12 meter. Gue salah satu orang yang udah pernah sampai. Lewat genteng. Lu Enggak, gue udah pernah. bukan lewat Sampai depan, lewat atas, belakang. tapi belum sampai puncaknya karena Intinya posisinya lewat itu depan apa lewat belakang? lewat depan. Cuman posisinya pas terakhir, step terakhir itu agak berapa? 90 derajat. 90. 90 derajat. Jadi dulu tangan saya belum sejago sekarang. Meraba. Nah, disitulah akhirnya kita masuk, ya kan? Jadi bisa dibilang nantilah kita bahas itu lebih detail lah ya. Mau kita bahas detail atau nanti aja? By the way itu wall climbing sampai sekarang masih ada? Kan udah bukan di atas Karena lagi. gedungnya udah dirubuhin dan climbingnya juga udah lama sih. Aduh sayang sekali. Gedungnya udah rubuh ya? Udah. Udah beda ya? Beda. Kan Jadi- dia di belakang kan sekarang kan. Sekolah kita itu salah satu cagar Budaya. budaya gitu kan, tapi ada beberapa renovasi yang membuat sekolah Bukan kita menjadi sekolah. makin bagus. Bukan sekolahnya kan. Gedungnya. 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 Iya, di gedung sekolah lah. Iya tapi bukan sekolahnya kan, gedungnya. Kalau sekolahnya maksud Anda apa ya? Maksudnya kan kawasan sekolah itu bukan Oh, iya. bukan berarti satu SMA doang. Ya betul. Nah, Betul aja dulu lah. dari pendidikan dasar ya, dibilang pendidikan dasar kita dulu ngelakuin latihan itu maksudnya ketemu sharing, main. Dulu main ya, organisasi itu kan main dan menimba ilmu ya. Itu Tapi di hari Kamis ya? Malam Rebo dan malam Jumat. Oh, malam Rebo dan malam Jumat. Hebat kan kita malam Jumat. Malam Jumat kita malah di sekolahan, bukannya yasinan. Kan setelah Yasina. Oh iya. Jadi itulah. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa sih yang kita bisa sharing. Sebenarnya kita mau sharing aja sih sama teman-teman ya, semoga sharing kita bermanfaat lah ya. Ini Nah, yang pertama, kalau misalkan kami ini lagi mau ngadain pendakian gitu kan, itu kan pasti tidak jauh dan tidak beda dengan pendakian yang kita tata caranya yang kita lewati pada saat dulu kita sekolah ya. Dulu pas kita di Pecinta Alam nih, organisasi itu, kalau mau pendakian kita ngapain sih sebagai anggota nih? Mau nanya nih sama Om Kea nih. akhirnya Om Kia yang banyak bicara. Padahal sebenarnya dari tadi Om Indra juga yang banyak bicara. Ya, pada dasarnya kan kita mesti tahu dulu niatnya. Niat. Iya, nama itu. Iya dong. Kita Jadi Iya benar. ini nama Tujuannya. aluminiah. Iya Semua dong. itu Segala sesuatu dimulai dengan niat. dimulai dengan niat. niatnya mau apa? Kan sekarang banyak juga, Pak. Oh iya. sih. Naik gunung Pacaran. enggak, naik gunung nyari pusaka. Wah, Wah, naik gunung nyari harta karun. Enggak sih, itu bercanda. Tapi bener sih, ada beberapa lah. Ngopi dulu. Ya, silakan. Tujuannya dulu kita pendakian ya. tujuan pendakian kan untuk observasi, Observasi. Observasi. untuk pendidikan atau untuk hiburan atau untuk ngegojlok junior. Nanti bisa dibedakan ya. Jadi
pendakian ini yang pertama kalau menurut Om Kia itu observasi. Observasi tuh kayak gimana tuh? Oh jadi kayak kita meneliti gunung gitu ya? Iya. Atau meneliti medan? Iya, untuk Melakukan penelitian lah, Iya. observasi. Yang kedua, Atau mungkin lu menemukan jalan baru. waduh, itu expert Pak. itu tuh. Kita kelas SMA Pak. Aduh. Bisanya Yang udah ada jalur aja kita lalui lah. Iya, maaf. Jangan sosokan buka jalur. yang kedua itu untuk senang-senang ya, hiburan. Hiburan. Jadi bisa, berbeda ya, oke ya. Hiburan. Kalau hiburan kan kesana mau ya, cukup camping apa. camping, Mendaki having aja udah fun. Jadi Oh, berarti nggak mesti sampai puncak dong biasanya. iya. Bisa. Siapa ya maksudnya? Jangan suka curhat ah. Jadi buat seneng-seneng lah di sana, kumpul-kumpul bareng temen di tempat yang nggak ada. Dulu di gunung kita tuh nggak pernah dapet sinyal ya. Ya iyalah Sekarang sih. udah bagus. Tetap aja bos di bawah doang. Iya. Naik at turun least, sih biasanya. at least kita udah tidak terhubung dengan dunia luar lah. Iya. Gitu. Nah, yang ketiga nih apa nih tadi? Pelatihan. Pelatihan. Nah, kalau Oh, yang diklat. pelatihan ini nih, diklat ini agak sedikit gimana ya? Kalau menurut gua tuh sedikit keras ya, Iya. keras fisik, gitu kan? Kan Ya, sebelumnya juga kan kita di sekolah lebih banyak fisik ya, apa Fisik. latihan fisik ya. Dulu gue pernah waktu SMA kuliah, awal kuliah kan di Gembleng kan, apa namanya, masuk HIMTI, himpunan mahasiswa TI. Nah malam 2 hari itu di Gunung Halimun, cuma di kaki gunungnya sampai tengah-tengahnya doang, tidur, tengah malam bangunin dong, biasalah buat ngelatih mental juga kan, dibangunin, sekitar jam 11:30 suruh jalan keliling. Dan posisi nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, pakai celana pendek doang, sama sepatu. Tengah malam di gunung dingin dong, dingin. dingin pasti kan. Yoi. Nggak pakai jaket lagi kan? Enggak, ya kan? Enggak. Maksudnya pakai jaket beneran? nggak Iya, pakai jaket. iya. Iya. Jalan berapa meter? Kira-kira 10 meter. Kedengeran suara di depan. Ceritanya lagi dimaki-maki sama kakak senior, gitu kan. Intinya maki-makinya gue lupa cara gimana. Intinya dimaki-maki lah, intinya buat gue bilang gitu kan. Sampailah kita tuh kan disuruh push up, squat jam, sama diomelin juga. Nah di belakang kita nih tetap ada cerita mistis lagi. Oh, tetap, iya, Di tapi belakang memang- kita nih ada yang teriak kuntilanak gitu kan. Iya. Beneran memang dia teriak kuntilanak, dikejar sama kakak senior dong. Kejar kakak senior kalau nggak salah gue gondrong deh. Dikejar nggak dapet emang. Tapi memang Apanya yang dapat? kuntilanaknya. Oh iya, Emang lu pikir apanya? Oh, juniornya. juniornya. Kan kita kan jalan bertiga kan, cuma dikasih bertiga berapa meter ketemu kakak senior dan emang posisinya malam. Nah, yang di belakang kita tuh teriak kayak ada setan atau apa lah gue dengernya. Dikejar sama kakak senior setannya, cuman setannya keburu hilang. Tapi memang ada setan-setan tiruan kayak kakak-kakak seniornya lah gitu kan, buat ngegembleng doang. Itu Jadi bisa doang. memang di generasi kita itu banyak penggemblengan, bahasanya apa ya, penggemblengan ya. Dan jadi kalau misalkan inaugurasi atau pelatihan dasar kepemimpinan itu lebih banyak ke fisik gitu kan. Betul. Ya dulu sih kita menganggapnya ya, Biasa. biasa ya. Bisa. Tapi kalau sampai ada Jangan berlebihan aja. ada korban ya itu kita nggak itulah ya. Ya selama nggak kontak fisik lah. Tapi memang apa ya, dulu banyak kontak fisik juga sih sebenarnya, cuman ya mungkin Masih batas masih wajar batasan lah. wajar. Ya kembali lagi ke obrolan pendakian. Jadi kalau menurut kita nih, Om Gia bisa nggak di-share ke kita nih. Kalau kita mau mendaki kita, jadi dari misalkan 3 tipe yang kita udah jelasin, observasi, hura-hura sama pelatihan. Bukan hura-hura. Iya, senang-senang. Kayaknya mau pesta Oh, gitu di iya. atas. Gila lu. Pesta Hiburan. gitu. Hiburan lah, Lu mau, hiburan. Iya, lu mau hiburan. hilang di gunung pesta Nggak, hura-hura. Hura-hura tuh di sana tuh maksudnya kita bisa ngopi sepuasnya. Ngerokok, saya mah lo ngerokok sepuasnya. Ya, tapi ya jangan kan? bilang hura-hura lah. Oke lah. Nah, dari 3 tipe itu memang resikonya semua sama. Ya, Iya. resiko orang naik gunung itu bisa resiko yang paling kecil sampai yang paling fatal, itu mengakibatkan kematian itu sama. Jadi kita harus menyikapi bahwa jika kita mau naik gunung, kita harus mempunyai persiapan yang cukup.
Ini Nah. kalau langsung mati. Kalau ngilang dulu. Jadi kita akan ngobrolin tentang wawasan pengetahuan teknik pendakian. Iya. Nah, kalau berdasarkan Om Ken nih, kira-kira kalau misalnya kita mau mendaki gunung, apa sih yang mesti kita siapkan gitu? Biasanya kan kalau kita mau daki gunung otomatis kita sekarang kan WA grup dulu kan. Bro, kita mau naik gunung nih. Tanggal Langsung sekian kita beres. booking ya kan. Kira-kira apa nih persiapan? Yang fisik sih paling utama ya. Fisik, pengetahuan sama mental kita itu mesti Fisik, sih pengetahuan. benar-benar Pengetahuan mental. Mental gitu kan. Nah, kalau dari fisik, nah dulu gimana nih? Kalau misalkan kita dulu mau naik gunung itu fisiknya tuh benar-benar digembleng habis ya. Iya. Apa karena kita ikut organisasi pencinta alam biar nggak malu-maluin ya kali mungkin ya, jadi digembleng gitu kan. mungkin lah. Teknik Karena teknik pelatihan fisiknya gimana? ya untuk dasar aja kayak lari juga kan nggak masalah. Dari kenyataan. Lari kecil aja lah. Lari kecil. Kalau bisa push up, squat jam biasa aja kayak latihan-latihan Squat jam ya kan. apa pemanasan. Kira-kira perlu pakai beban nggak? Nggak kan kalau misalkan Beban kehidupan. Ya untuk awal-awal mah polos aja lah. polosan aja ya, Iya. jadi nggak usah pakai Kalau kita- gendong tas isi baju gitu, nggak usah. Nanti kalau lari jatuhnya nanti nginep di rumah orang ya kan. Ntar sakit kabur. lari aja. Oh, gitu. enggak. Pakai pemberat, kaki, perut. Buh. Udah kayak Dragon Ball. Jadi lari-lari ya, lari-lari itu Ya olahraga fisik. olahraga fisik ya. Jadi untuk mengupgrade stamina kita. Iya. Ya at least bisa dilakukan seminggu sebelumnya ya. Seminggu Bisa. sebelumnya itu cukup lah ya. Enggak sih. yang Enggak ada sih kram sebenarnya mah. kaki lu. Takut Enggak, maksud takut gue, kaget aja. Kita dalam waktu seminggu kita bisa lari 20 menit Ya, ya kan. bisa. Besoknya 20, naik lagi 22 menit. Besoknya Naiknya 2 menit. Besoknya Cuma cuma 15 menit. Jadi gitu kan. Oke, jadi persiapan fisik. Siapa fisik? Terus tadi apa yang kedua? Yang Pengetahuan. kedua, pengetahuan. Betul, tentang gunung itu sih. Iya, kita kan pengen naik gunung A misalkan ya, kita juga mesti tahu lah jalurnya dari kaki apa ya? Dari kita berangkat nyampe ke kaki gunung kita mesti tahu kemananya. Nah dari kaki gunung nyampe puncaknya juga ibaratnya udah di lapangannya kan kita juga mesti tahu sumber airnya di mana-mananya kan. Kalau dulu kita dari buat pengetahuan kita tentang kita misalkan mau naik gunung gede, gede mah gampang lah ya. Gunung Set, sombong banget nih orang. Enggak maksudnya. Lu dicaci maki sama pecinta gunung, bilang gunung gede Enggak, gampang. maksudnya gampangnya tinggal naik kereta gitu kan. Oh, Kan kita transportasinya. dari mulai ya kan. gua Nah, pikir- sekarang kalau misalnya kita mau naik gunung Sumbing. Dulu kan SMA lah, Sumbing lah ya. Namanya gitu. Semeru, ya kan. Pengetahuannya gimana? Kalau sekarang kan gampang tinggal googling. Iya, Ya kan? kan Iya, googling. Kalau dulu gimana? Nanya ke senior. Senior. Yang udah pernah Jadi lebih banyak kalau dulu itu kita sowan cari ya. tahu lah ya. Ngobrol. Cari tahu Enggak, apa ya? gua kalau buka jalur gunung ini, ya ujung-ujung pasti kisah misteri. Jadi Tapi emang gitu kan. ya pengetahuan tentang medan ya berarti. Iya. ya. Jadi Walaupun hampir semua gunung lah udah ada treknya kan. Iya, ada. Ya setengahnya kan kita tahu juga lah. tahu Kita berapa transportasi yang sampai kekurangan ongkos, Iya. ya kan? Terus kita tahu kan shelter yang bisa dibikin tenda buat ngecamp iya, gitu tuh. ya. Iya, jangan sampai salah. Iya, Gitu. jangan nyampe kita ngecamp di tengah jalan. Iya. Enggak, gue inget jangan sampai ngecamp yang tanahnya apa namanya? Miring. Apa bukan miring, siapa datar. Datar. Miring dikit sih nggak apa-apa untuk Oh, bubar air. bawah, Kalau ya. hujan air kan Iya. bisa ngalir. Kan Kalau nggak enak, datar. kalau tidur gelinding. Daripada datar jadi genangan air gimana? Ya itu salah satunya pengetahuan ya. Jadi yang pertama transportasi lah ya. Jadi kita harus tahu transportasinya apa aja, butuh budget berapa, waktunya kapan gitu. Terus yang kedua itu Ya. perlengkapan. Ya. Kalau zaman sekarang sih udah enak ya perlengkapannya. Iya. Udah Kalau beli satu paket namanya apa? rata-rata. Ultralight ya. Ultralight. Jadi udah pada enteng semua ibaratnya. Udah pada enteng. Ultralight itu apa? Terus dari bahan-bahannya juga udah enak lah. Nah, jadi
tas carrier-nya udah bagus-bagus, kuat-kuat, Iya. ya kan. Terus Nggak bobot. cuman merek Eiger, Ray. Satu lagi apa? Aptek. Aptek, ada Terus banyak macamnya. untuk bobot yang dibawa, misalkan matras, terus tenda itu sepertinya kalau yang mahal itu udah enteng-enteng ya. Iya. Besi-besinya udah enteng. Itu kan sepatu itu sekarang lebih kayaknya kalau lihat mendaki sekarang tuh dari segi equipment lebih komplit ya. Jadi pokoknya Kita dulu- kalau ke marketplace pasti peralatan naik gunung, jebret langsung keluar lengkap semuanya kan. Iya. Peralatan. Terus dulu kita yang pakai sleeping bag itu udah paling top itu. Oh ya, dulu kita sleeping bag kita nggak pakai. Enggak. Sarung, Pak. Sarung, kaos kaki bola. Sama ini apa? Selimut rumah sakit itu udah paling top banget. Udah itu. paling top banget ya. Itu sudah betul sakit kalau kena AC kan dingin banget kan itu. Iya kan kalau kena hawa dingin ikutan dingin kan dia. Iya. Tapi ada aja yang bawa. Tapi Terus lebih enak pakai sarung ya. pakai sarung ya, lebih aman lah ya. Terus yang ketiga itu perlu nggak sih kita bisa baca peta gunung atau kita bisa membaca kompas? Kalau itu sih perlu ya. Perlu ya. Karena amit-amit kalau kita tersesat, Jadi dimungkinkan lah ya kita tersesat itu sangat dimungkinkan sekali karena biasanya kalau apalagi untuk pemula ya atau yang baru mau lah. baru mau bahkan yang Udah pemula jadi sendiri lagi. Nah itu dia takutnya kan ditinggalin sama ya ketinggalan lah, jangan ditinggalin, Tertinggal. kasihan amat ditinggalin tertinggal. Jadi Iya. banyak sama kejadian rombongan ya kan. yang tersesat itu akibatnya tertinggal karena saat kita capek bisa berhalusinasi kan. Iya. Berhalusinasi, tertinggal, terus tidak punya pengetahuan yang cukup, akhirnya bisa terjadi resiko yang tidak diinginkan. Nah Akhirnya. itu balik lagi kan ke tadi apa? Berarti salah kakak-kakak seniornya dong kalau sampai tertinggal. Ya, Nah di situ kan kalau kita ngedaki secara Kan harusnya kelompok kan ada itu, depan, tengah, belakang. ya kalau emang kita mendaki secara kelompok kan kita mesti dibagi lah manajemen pendakian kan. Manajemen bos, pendakian. Ya manajemen. seenggaknya kan ada leadernya dan anggotanya. Ah. kalau Ada setiap anggota pasti mempunyai fungsi. Gue yang masak, gue yang diriin tenda. Jadi bagi-bagi tugas lah. Gue yang tidur. Nah, Iya. geplakin aja tuh, tinggal tidur doang. jadi ada manajemen pendakian ya. Iya. Jadi kalau misalkan berkelompok lebih enak kelompoknya itu Bikin manajemen pendakian. Kata-katanya ya. keren banget ya, manajemen pendakian. Itu penting itu. Karena kan untuk melakukan pendakian yang baik harus berawal dari manajemen yang baik juga. ya dari manajemen yang baik. Kamera tolong disorot ya. Insya Allah kan dengan manajemen yang baik lancar. Amin. Karena udah ada tugasnya masing-masing. ya kan? Iya. Tapi benar sih. Bener. Kalau misalkan kita di gunung itu katanya kan bakal kelihatan deh. Sifat Sifat asli orang itu Nah. seperti apa, ya kan? Dan kalian berdua sudah pernah Kalau kita Merasakan karena udah sering, jadi udah tahu. udah gitu. sering udah tahu. Awal-awal sih emang ngekiin lah, Iya, ngeselin. jadi Biasa itu suka mah. karena terbiasa. Memang siapa orangnya? Ya, iyalah pakai nanya. Siap. Terus kalau misalkan kembali lagi ke mental. Nah, mental nih. Oh, ini Gua agak penting. bingung nih kata-kata kita harus mempersiapkan mental. Mental. Seperti apa itu mentalnya? Karena kita Ya, kalau mau naik contohnya gunung, kayak tadi aja Ah. kan nemu temen yang nggak klop, nggak ini, Masa paham. ya nggak sepaham. Jalan, Mental masa kita kan seenggaknya Oh, kesel juga. emosi. Emosi, kan? Oh, ya, jadi Kok dia nggak mental mau itu bantuin gua ya? Kok gua mulu yang melatih kerja ya? Nah. kedewasaan dan melatih emosional juga ya Iya. mental. Enggak, kalau kayak gitu bisa nggak sih bunuh temen di gunung? Wah, dulu teman saya pernah, Pak. Ya cukup lah, jangan diteruskan. Maksudnya bukannya pernah membunuh tapi kayak enak Kesel banget ya. Kesel banget. tinggalin gitu kan. Jadi memang ya begitulah kalau naik gunung kan sekarang sifat aslinya kelihatan semua ya. Kelihatan. Nah, kalau saat kita mendaki nih, ya kan, kira-kira kadang gue tipe orang yang kalau ngedaki suka capean gitu kan. Kira-kira Semua juga kalau capek, istirahat Pak. tuh berapa menit sih? Kalau Apa ada manajemen misalkan kita harus jalan 30 menit, Oh, istirahat itu- 5 menit. itu kesepakatan kelompok ya. Yang idealnya gimana? Kalau kan Ya, kita untuk kan awal- dari untuk berawal dari organisasi Mita Alam Iya. ya kan.
Untuk awal-awal ibaratnya apa ya, mendaki pemula mah jangan panjang-panjang dulu waktunya gitu. 15 menit atau 30 menit jalan, istirahat 5 menit sampai 10 menit. 5 menit. Nah, gua kadang-kadang kalau istirahat suka mau ngerokok gitu kan. Nah, itu sebatang rokok kira-kira 15 menit itu. Enggak, satu batang rokok satu orang. Yang orang lain baru datang sebatang lagi. Lanjut aja terus. Bisa 2 jam gitu. Jadi yang Udah pernah ngalamin kayak kendalanya gitu. di situ ya. Iya. Kendalanya. Mendingan kalau mau istirahat ngerokok satu orang semua dia ngerokok langsung gitu kan. Kalau nggak kumpulin dulu Nah, kumpulin semuanya, dulu, udah nyampe ngerokok. semua udah ngerokok. Nah. Jadi ya berarti ada manajemen waktu lah ya, ada Iya. manajemen waktu. Nah, kalau misalkan buat mendaki nih, lebih enak di awal waktu apa akhir waktu kayak sholat? Di awal atau di akhir? Maksud gue di awal itu di subuh. Jam 9, tengah hari atau malam? Sekarang kalau prosedur yang benernya kan Subuh. enggak, kita nunggu Matahari terbit. Enggak. Nunggu pos pendaftaran dibuka. Oh iya benar. Berarti Kan berarti kalau- udah nggak dimungkinkan ya kita berangkat Kalau subuh kita tuh. iya, kalau kita pendaki ilegal mah kapan aja bisa. Yang hilang juga lu nggak bakal cari. Berarti menunggu Apa aja pos dicariin, Kak. Hah? Tetap Tetap dicariin. aja dicari. Tetep iya, surat. Tapi nyusahin. Tapi nyusahin, nggak terdaftar pengen dicariin. Iya. Tapi at least kita menunggu untuk pos pendaftaran itu dibuka ya. Jadi ada pendataan, baru kita berangkat. Berarti ya Iya. idealnya di pagi. Walaupun Pagi pos lah. itu buka sampai sore. Berarti ya Tapi kan idealnya di pagi hari untuk- ya. Enggak kan 24 jam kan? Enggak, biasanya dia pagi. Emang dianjurkan itu pagi hari untuk ngedaki ya. Soalnya emang kalau ke sore takutnya kemalaman dan belum tahu trek, nyasar kan ngerepotin petugasnya juga. Kalau yang tahu trek, kalau yang nggak tahu lagi tidur tengah malam digedor, Pak ada yang hilang gitu. kan kasihan. Manajemen waktu, Manajemen gitu waktu. kan. Manajemen istirahat. Jadi Istirahat. kalau istirahat. Nah, biasanya nih, kalau udah tengah hari nih, kita lapar makan nggak kira-kira? Ya makan lah. Oh, Pertanyaan aneh. enggak, kan gini. Emangnya bulan puasa? Saat makan, gitu kan. Terkadang ada aja teman kita yang iseng mau buka peralatan masak, itu, iya kan? Padahal kan bisa juga kita bawa dari awal nasi uduk dulu kan, Iya. instan, ya kan? Stan. Oh. Kadang iya, ada iya, temen iya. yang ngeselin mau buka tas, Oh iya iya. ya kan? Itu kan Makan waktu. makan waktu. Gimana kalau menurut Om Ken? Itu baik lagi ke tadi. Persiapkan mental Anda. Persiapkan mental Anda. Jadi disarankan, Ini kayaknya kalian berdua curhat ya tentang seorang ya. jadi kalau misalkan itu lebih baik kita bawa makanan-makanan yang Instan aja instan dulu. lah ya. Tapi Roti, nasi uduk, biskuit, pisang goreng, Ya yang bisa apa? tahu singkong. goreng, Yang bisa bakwan. nambahin energi. lah. Oh itu enggak, itu mah coklat dong. Coklat kan bisa dicemilin aja tuh sambil jalan. Terus perlu nggak kita megang pada saat kita jalan, otomatis kita sudah ada di on the track lah ya. Gunung-gunung di Indonesia yang banyak didaki itu rata-rata udah punya track sendiri ya. Iya. Betul, Jadi tidak perlu membutuhkan buku panduan ataupun catatan panduan ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Dan kan. ada petunjuk arahnya kan. Ada petunjuk biasanya. arah ya. Walaupun emang kita amit-amit nyasar gitu, ya coba aja kita balik kata- lagi ke ikutin kata hati. Enggak, kita jangan diterusin. Jangan Kita diterusin. balik lagi mendingan. Oh mendingan kalau berarti kalau udah nggak yakin mendingan balik lagi. Iya. Jangan ikutin kata hati gitu ya. Jangan ikutin kata hati. Kata hati itu terus aja terus. Harus logika. Oh, iya. Di gunung berarti pakai logika. Di gunung pakai logika. Kalau emang itu kalau terang enakan baik lagi. Kalau malam? Kalau malam mendingan udah stuck aja dulu di situ sambil apa ya, Sambil berzikir. nyari bantuan sekitar situ aja dulu apa betul itu jalan Jadi atau bukan ada kan. berarti ada peralatan yang kita bawa jika terjadi kondisi darurat ya. Contohnya peluit lah ya. Nah, peluit, Yang lempar itu apa namanya? Jeder gitu. suar. Suar. Lu kita main PUBG. Der gitu kan. Ada gue di sini nih gitu kan. Itu jadi peluit. Laser sih sebenarnya. laser. Kalau malam itu laser lebih Lebih bagus ya. iya, sama peluit.
Fluid. Sekali misalnya ceder, help me gitu kan. Mending tulisannya help me. Aduh. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin Om Ki? Enggak, gue kebayang kalau misalnya udah malam tuh sendirian, kayak tadi kan, dia bilang, mendingan diem di tempat. Tiba-tiba ada kakek lewat bawa ranting. Jadi banyak hal lah ya yang bisa terjadi lah ya. Saya pernah Pak seperti itu Pak. Sicu gitu kan. Lu pernah? Pernah tapi nggak sendirian sih, berempat. Tapi emang orang? Samar-samar. Sama-sama. Alhamdulillah sih dia ngasih tahu karena nolongin. Nanti lah nanti kita ngobrol misterinya Tapi nanti memang lah. orang ya? Bukan orang? Masya Allah. Nanti kita ngobrol. Itu yang lu ceritain, kakek-kakek bawa ranting, tapi bukan turun ya. Udah Naik. malam naik dia kata. Oh. Untuk apa? Berarti Tahu saya. mungkin pendaki-pendaki ini berhati baik, makanya dibantu oleh kakek-kakek tersebut. Ya alhamdulillahnya Ya, dikasih tahu alhamdulillahnya jalan. Di antara mereka nggak ada yang berbuat yang aneh-aneh ya. Ya kebetulan karena emang kan summit center nggak ke bawah. Terus pas turun kemalaman, ya udah. Alhamdulillah sempet ketemu itu kakek-kakek, dikasih tahu aja ambil kanan aja lebih landai katanya. Karena emang bener kalau sebelah kiri itu siang jurang. Berarti kalau niat kalian memang naik gunung itu berhati baik, bersih, dan pasti ada sesuatu hal yang baik juga. Iya. Nggak semua yang tersesat itu disesatin lagi kok dengan yang gaib ya. Pernah nggak naik gunung tapi ada misalnya kayak waktu kita kerjanya yang turunnya apa ya, ada yang tukang bawa pikul itu inget nggak waktu kita kerjanya yang turun? Oh, porter. Bukan porter, dia bawa pikulan kayak abang-abang apa gitu. Nah, tukang bakso. Iya, tukang bakso. Cuma dia sampai pas berapa doang kan. Kita kalah kuat sama mereka. Ada sih beberapa gunung yang setiap posnya ada tukang dagang sekarang. Iya, jadi udah rame lah ya. Udah rame. Udah rame. Apalagi di musim-musim pendakian udah pasti rame dan mumpung kan. Udah dagang kalian. Tapi staminanya sakti ya. Berat lu begitu. Kanan kiri oper. Ada yang mau tambahkan lagi? Nah, kalau cuaca buruk juga, kalau hujan atau kalau emang lihat lagi sampai mana ya, apa bahaya apa enggak cuaca itu. Tapi sih kalau misalkan hujan di gunung sih udah pasti deras banget sih. Iya. Nah, kalau misalkan hujan itu lebih baik kita misalkan nggak ketemu shelter ya. Misalkan shelter masih jauh nih. Apa tata cara yang paling mudah? Kalau emang deras-deras banget mah ya mending turun lagi. Turun lagi? Kalau emang jauh Pak, turun lagi tuh di tengah. Kalau di tengah cari tempat landai. Cari tempat landai lah. Cari tempat landai, terus kalau emang udah telanjur udah di tengah ya mau nggak mau kan kita sengaja persiapan peralatan kan itu sengaja kita bawa apa? Ponco. Raincoat, ya. Ponco atau jas hujan ya. Jas hujan kan. Ya. Syukur-syukur jas hujannya nggak tembus. Kalau tembus kan ya udah nikmatin aja hujan-hujanan di gunung. Terus kalau presentasi menurut Om Ki ini ya kan, presentasi kan di tas carrier kita ini kan ada berapa macam barang bawaan ya kan. Ya kan. Kira-kira kalau bawa makanan tuh perlu banyak-banyak nggak sih? Yesus, kalau banyak kasihan juga sih, berat ya. Karena kita juga pernah ngerasain. Kalau sedikit juga takutnya kelaparan. Nah, bisa nggak kalau misalnya satu kelompok itu dibagi? Maksudnya nah itu dia. Jadi kita mesti tahu juga sih kebutuhan per hari kita. Jadi untuk pagi, siang, malam itu kita bagi-bagi. Jadi biar kita nggak terlalu bebannya nggak terlalu berat. Lebih disarankan makanan instan yang punya energi tinggi. Iya. Atau kita bawa makanan konvensional gitu kan, kayak wah ntar gue mau nyayur asem lah di atas sama sambel gitu. Tempe, kira-kira lebih enak bagaimana tuh? Akan ada juga kan orang yang tipikalnya
gue mau instan aja Indomie, sarden, kornet, Ya kalau nasi, dia beras gitu kan. Kalau emang dia niatnya pengen begitu ya asal siap nerima beban itu ya udah bawa aja. Walaupun itu dimakan bareng-bareng loh. Iya. Iya. Berarti si kelompok ini harus Ya kesepakatan ready kelompok lah ya. itulah Kesepakatan iya. kelompok ya. Harus ready dengan beban yang dibawa. Oke. Mau masak apa kan tinggal kita tulis aja dulu kan. Yang penting kesepakatan kelompok itu. Ntar kita makan ini di pos ini. Jadi idealnya tuh sekarang pendakian tuh berapa hari sih maksimal? Sekarang rata-rata 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam udah kita wajib turun ya? Iya. Maksudnya proses setelah sampai di di pos pendaftarannya doang. Berarti prosesnya 2 hari gitu. 2 hari ke Kalau atas. gunungnya yang memakan waktu kayak Semeru, Rinjani kan Rinjani, itu kan nggak tinggi bisa kan? Nah, itu- digapai di 2 hari 1 malam. Iya. Itu sih katanya udah ada keringanan lagi tuh, bukan 2 hari 1 malam untuk Semeru. Tapi nggak tahu dari Rinjani sekarang. Dulu Rinjani pernah denger 2 hari 1 malam tuh. Tapi dulu kita bebas ya? Mau 3 hari 2 malam bisa maksud Nggak gue. bebas juga iya. Ya 3 kan maksimal, nggak mungkin kita seminggu di gunung kan. Kan Tapi sudah 3 sebenarnya- hari 2 malam masih oke lah. Tapi sebenarnya sih bisa karena untuk lebih itu jadi kita hitungannya itu karena bayarnya per hari ya. Oh gitu. Jadi kita bisa ada dispensasi ya. Misalkan Mungkin untuk kita mau 3 hari 2 malam nih, diizinkan apa enggak gitu. Cuman mungkin nanti didata lagi sama Iya. dinas pegawai dinas Tugasnya kehutanan ya. Nanti apa logistiknya seperti apa, peralatannya seperti apa, berapa orang gitu kan. iya. Cukup nggak untuk 3 hari 2 malam gitu? Ya bisa sih emang orang kita ngebooking kayak Gunung Gede kan sekarang online. Ngebooking misalkan 3 hari 2 malam bisa, tapi dengan biaya yang lebih. Biaya yang lebih ya. Bisa sebenarnya. Tapi rata-rata sekarang kan 2 hari 1 malam karena kebanyakan pendaki sekarang itu mengejar Sabtu Minggu. Iya. Jumat Sabtu Minggu. Iya, Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu ya. Kalau kita kan dulu mau hari apa Bebas. aja bebas. Gue pengen naik. Itu kayaknya kalau gunung-gunung yang tingginya itu nggak mungkin 2 hari 1 malam kan. Belum baca lagi sih ya peraturan. Nggak secara logis aja kan. Iya. Secara logis kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya kan kemarin sempet kan apa ya Rinjani itu yang 2 hari 1 malam Buset deh. yang si itu di blacklist. Siap. Versa Bersari. Iya. Jadi at Karena least dia lebih. berarti kita harus tahu waktu ya kan. Jadi kita harus tahu kondisi juga, bisa nggak nih di gunung ini 2 hari 1 malam Iya. gitu. Jadi memanfaatkan waktu. Orang itu dibilang gara-gara Lebih hari ya di atas. Blacklist 2 tahun nggak boleh naik kok misalnya. nggak naik ke situ doang kan? Iya. Di blacklist di Gunung Rinjani Gue pikir bank doang nggak ada blacklistnya, ternyata gunung juga ada. banyak kok dari dulu. Ya paling ya itulah ya. Jadi kita udah sharing bagaimana pengalaman kita di organisasi pecinta alam SMA dulu, cara sampai mendaki gitu. Ini kita baru sampai mendaki dulu ya. Iya. Ntar Nah, untuk apanya ya? untuk proses menginapnya dan turunnya nanti kita di segmen ya kan, di obrolan kita selanjutnya ya. Oke. Semoga sharing obrolan kita bermanfaat ya kan, dan terus dukung kita dengan klik subscribe dan loncengnya. Sampai jumpa di Triom Channel. Om.